got a problem and I. Hai Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Bundadi mendoakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, damai sejahtera. Pasti lagi nungguin jawaban pertanyaan kemarin ya. Pertanyaannya apa yuk? Masih ingat nggak? Nah, bagaimana kalau masih banyak peraturan-peraturan yang ada di keluarga mengenai orang tua dan anak? Baik, memang terkadang apa yang dituntut anak itu akan diberlakukan perlakuan orang tua kepada anak itu. Contohnya ini, ada seorang anak bernama Andrea. Dia ingin pulang malam. Dia mulai ingin menjelaskan alasan-alasan kenapa dia ingin pulang malam. Memang seharusnya seorang anak itu lebih baik jangan menuntut apa yang orang tua berikan, tetapi seorang anak harus mengerti sebenarnya apa sih peraturan ini, apa sih untuk aku, kenapa kok orang tua saya sekeras ini, agar saya bisa melakukan sesuai kehendak orang tua. Misalnya tentang peraturan jangan pulang malam. Nah, mungkin kita sudah tahu di pembahasan sebelum-sebelumnya ya, karena orang tua itu memang keinginannya selalu ingin melindungi, memberikan rasa aman, nyaman, dan supaya orang tua itu nggak khawatir apa yang dilakukan anak di luar ketika orang tua tidak bisa mengawasi secara langsung. Nah, tentunya ada trik-trik agar anak bisa mendapat lebih kebebasan waktu. Sedikit kebebasan waktu ya, kalau bebas sekali mungkin orang tua nggak akan memberikan. Sedikit kebebasan waktu sehingga anak dan orang tua akhirnya saling mengerti. Mungkin yang contohnya Andrea ini, ketika dia menginginkan pengen pulang lebih awal, lebih lama pada malam hari, dia akhirnya cerita ke orang tuanya. Misalkan seperti ini, ayah, aku pengen pulang malam, soalnya ini kebetulan teman-teman mau ada acara menyelesaikan kerja kelompok, mungkin seperti itu ya, tapi dikerjakan di kafe, karena kami ingin selain mengerjakan tugas, tapi kami juga ingin healing, seperti itu. Mungkin dengan pernyataan anak seperti itu, pasti orang tua akan memikirkan, oh iya ya, anak saya juga membutuhkan refreshing pikirannya, karena semua manusia pasti ingin supaya nggak stres, supaya nggak pikirannya jenuh. Itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan, hal yang positif, asalkan hal yang positif kita akan bisa lakukan. Misalkan bertemu dengan teman sambil mengerjakan tugas, sambil healing di kafe itu. Mungkin kita bisa minum kopi bersama, makan bersama, bercerita-cerita juga, tapi juga menyelesaikan tugas utamanya. Itu bisa dilakukan, asalkan hal yang dilakukan adalah positif. Pasti orang tua juga akan menimbang-nimbang, oke deh, tapi asalkan nggak terlalu malam ya, dan kamu harus orang tua juga harus tahu lokasinya di mana, teman-teman siapa saja yang kalian ajak, maksudnya teman-teman yang ada di situ yang untuk belajar kelompok. Dan tentunya kalau anak yang sudah mengerti ya,
pastinya tanpa diminta dia akan serahkan foto. Kadang seperti itu. Menyerahkan foto, ini aku sama ini sama ini sama ini. Nah, jadi orang tua itu akhirnya nggak khawatir, oh benar, ternyata yang dilakukan anak saya benar, dan dia mengatakan di lokasi ini. Tapi ada juga ya mungkin anak yang berbohong, pertamanya di situ tetapi tiba-tiba dia berpindah tempat. Nah, tapi kalau anaknya itu sudah menjadi anak yang baik dan juga anak yang menghormati orang tua, pasti dia akan jujur apa yang dilakukan dan tidak membohongi orang tuanya. Dengan seperti itu pasti orang tua akan nyaman. Oh iya, anakku ternyata di situ. Kemudian teman-temannya siapa aja, apa yang dilakukan ternyata memang benar. Seperti itu. Dan kadang pun kita sebagai orang tua jangan hanya percaya aja ya. Tentunya kita juga harus cek and recheck apa yang dilakukan oleh anak kita. Tapi selama dia melakukan dengan jujur, dengan benar, dengan positif, tentunya orang tua pasti akan memberikan waktu untuk anak-anaknya. Nah, sebagai anak juga tentunya kalau kita sudah tahu peraturan-peraturan orang tua yang untuk kebaikan kita, kita pun harus sering-sering ajak teman kita untuk main ke rumah kita. Misalkan jangan sampai itu orang tua tidak tahu siapa temanmu kok tiba-tiba pergi dengan dia. Nah, contohnya ini Andrea. Andrea itu sering mengajak teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Makanya dia perkenalkan ke orang tuanya. Ini Bunda, ini si A, ini si B, ini si C. Nah, ketika suatu saat mungkin anak-anak sedang menginginkan refreshing, healing ya. Anak zaman sekarang seperti itu ya, healing. Dia mengajak, oh Bunda ini aku mau pergi sama si A nih, mau nonton. Jangan sampai orang tua nggak tahu temannya. Siapa si A itu? Kok Bunda nggak pernah dengar atau Ayah nggak pernah dengar nama itu? Kok tiba-tiba kamu pergi sama si A? Emang anaknya gimana? Kan jadi seperti itu pertanyaan orang tua. Tapi kalau kita sudah mengenalkan kepada orang tua, ini teman-temanku, ini si A, B, C, D, E. Tentunya teman kita kan nggak hanya satu ya. Dan pasti orang tua akan melihat, oh iya ya, temennya ternyata baik-baik ya, atau temennya nggak baik-baik. Nah, itu orang tua itu pasti akan bisa menilai dan akan tahu, oh bisa mengasih tahu anaknya. Nah, nak kalau bisa tolong jauhi misalkan temanmu yang ini karena mungkin attitude-nya kurang baik. Atau kalau kamu mau bilangi temanmu agar dia juga bisa mengerti jadi anak yang baik, itu seperti itu. Bukan kita harus membenci teman kita, bukan, tetapi kita juga harus bisa loh memilih-milih teman. Bukan kita harus pilih-pilih terus oh yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang asik-asik, yang enggak, bukan seperti itu. Karena ada perintah Tuhan, jauhilah pergaulan yang buruk. Karena kenapa kok ada perintah seperti ini? Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk, misalkan teman kita memakai narkoba, teman kita suka berzina, teman kita suka maaf ini ya, sampai ada yang kehidupannya nggak baik, menjual diri atau gitu, atau hal yang lain, itu manusia nggak akan kuat imannya. Karena manusia itu sifatnya mudah berubah. Kalau dia terus pertama mungkin merasa seperti ini, aku loh buktinya temanku semua yang gitu-gitu aku nggak pengaruh. Mungkin di saat waktunya sedikit bergaul dengan mereka. Tetapi kalau kita terus-terusan bergaul dengan mereka, apa yang terjadi? Karena manusia itu mudah berubah loh ya. Manusia itu mudah melakukan hal-hal yang dilakukan orang lain ketika tidak sadar. Misalkan seperti ini. Hal kecil pun merokok misalkan nih ya. Mungkin anak laki-laki nih ya. Mereka kamu kok gak merokok? Merokok cek kok lanang. Nah, seperti itu ya. Karena mungkin karena yang diajak ini,
Kalau imannya kuat pasti dia bisa menolak ya. Tapi bagaimana kalau anak-anak yang masih belum mengerti, bahkan belum takut Tuhan beneran? Apa yang mereka lakukan? Iya, timbang gak enak mbek konco ya aku ngerokok aja. Seperti itu. Maksudnya seperti ini. Ya nih, kalau aku nggak merokok, nanti aku diejek sama temanku. Dibilang aku bukan anak laki-laki. Atau yang cewek. Sekarang banyak sekali kan anak cewek yang merokok. Iya kan? Nah, itu bahayanya. Karena apa? Lingkungan, pergaulan. Karena kebiasaan temannya suka merokok, membawa vape. Yang sering dilakukan sekarang apa? Vape rokok ya. Katanya, oh itu kan beda rokoknya, itu kan mengandung aroma-aroma. Padahal apa yang terjadi di dalam tubuh? Itu juga merusak tubuh. Tetapi anak sekarang rasanya kayak viral, kayak tren, kayak sesuatu yang, wih keren loh cewek merokok, seperti itu ya. Tapi itu salah. Karena apa? Itu sudah melanggar perintah Tuhan juga. Selain itu untuk merusak tubuh kita sendiri. Sebenarnya tubuh kita ini bukan tubuh kita sendiri loh. Tubuhnya Tuhan loh. Tapi kenapa manusia itu banyak sekali merusak tubuhnya yang dianggap tubuhnya sendiri padahal tubuhnya Tuhan. Makanya kenapa kok banyak sekali peraturan-peraturan yang ada di dalam antara orang tua dan anak. Itu tujuannya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jauh di norma-norma melanggar firman Tuhan. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita nantinya menuruti orang tua? Pasti akan sesuatu banyak yang akan diberikan oleh orang tua. Nah, pembahasan berikutnya kita akan tahu lebih banyak apa yang diberikan, apa orang tua, apa maksudnya itu. Salam Bunda Di.